Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan ke-15, ke-14 ya. Jadi pada pertemuan ini insya Allah kita akan melanjutkan dengan membahas materi website ya. Yang mana website itu sendiri ada beberapa macam ya, banyak sekali. Namun sebelumnya kita juga perlu cari tahu dulu apa itu website ya. Nah, jika kita lihat di pengertian website itu sendiri adalah merupakan sebuah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Jadi kita coba akses saja, misalkan contohnya ini adalah halaman website belajar alisan. Ini adalah website, gitu ya. Jadi ini juga memiliki halaman sebagaimana pengertian di sini, memiliki halaman web yang sering terhubung dan dengan koneksi internet. Kalau dikupas secara lebih mendalam, mungkin itu akan sangat lebih kompleks sekali kalau kita ingin mencari lebih detail tentang apa itu website, karena website itu banyak sekali macamnya. Untuk pembahasan ini kita hanya akan membahas website dengan content management system atau biasa disebut dengan CMS. Nah, website itu sendiri di sini ada misalkan tentang website tentang bisnis, tentang pendidikan, tentang website pribadi, seperti itu. Nah, Bapak harap mungkin kalian sudah familiar lah ya dengan apa itu website, dan bisa cari tahu juga dari misalkan dari Wikipedia pengertian website ya. Pengertian website. Nah, di sini ada dari Wikipedia ya, kita cek situs web atau dalam bahasa Inggrisnya website ya. Adalah sekumpulan halaman yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan atau kelompok atau organisasi. Nah, itu adalah pengertian dari website. Jadi website itu sebetulnya dibuat dengan bahasa program, yang mana bahasa program yang paling umum digunakan itu adalah dari sebetulnya kalau HTML belum termasuk ke bahasa program, itu adalah struktur bahasa program kalau HTML. Kalau misalkan sudah masuk ke bahasa program itu adalah JavaScript ya. Biasanya HTML, CSS, JavaScript itu sudah cukup untuk bisa membuat website. Nah, contohnya lagi di sini ada halaman kode yang berisikan halaman untuk website alisan contohnya ya. Dan website ini tuh ditampilkan jadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil daripada codingan yang ada di sini, dan hasilnya adalah seperti ini. Seperti itu adalah contoh dari website. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu kita akan membuat website dengan menggunakan WordPress. Ya, jadi kita akan membuat website dengan menggunakan WordPress. Ada beberapa pembahasan sebelumnya. Yang pertama, kita harus sudah memiliki email, ya, email Gmail. Pada pertemuan ini tidak akan dibahas apa itu Gmail. Kalian bisa cari sendiri, bisa daftar sendiri, dan materinya juga sudah tersampaikan untuk materi Gmail ya. Jadi kita langsung saja untuk langsung masuk ke situs halamannya. Jadi bisa lihat di sini, misalkan search aja ya WordPress.
wordpress.com. Nah, jadi sebetulnya ada di WordPress juga ada wordpress.com, ada juga WordPress yang .org, yang org-nya ya. Nah, ini. Coba kita cari halaman website yang sudah jadi yang menggunakan WordPress ya. Biasanya ada domain tambahan .wordpress.com misalkan gitu ya. Nah, kita bisa menemukan ini ada satu halaman website yang sudah dibuat ya. Kita bisa lihat contohnya adalah salah satunya website ini. Jadi website ini itu dibuat menggunakan WordPress. Kenapa kita bisa tahu ini dibuat dengan WordPress? Salah satunya, oh ini bukan ya. Biasanya ya di sini tuh ada misalkan tutorial WordPress pemula.wordpress.com. Nah, jadi ada .wordpress-nya seperti itu. Itu biasanya kalau misalkan bisa kita lihat seperti itu. Atau kalau enggak, karena ini sudah menggunakan domain, sudah beli .com, kita bisa coba cek dengan masuk ke page ini ya. Kalau misalkan dia ada WP login, nah berarti ini dia emang benar ya, ini menggunakan WordPress. Hanya saja di sini tuh domainnya itu sudah diganti jadi tutorial WordPress pemula.com. Harusnya di sini itu kalau misalkan belum beli domain.com, dia pasti tutorial WordPress pemula.wordpress. Nah, di sini misalkan .wordpress.com. Nah, jadi ada WordPress kayak gininya. Tapi karena ini sudah beli domainnya jadi .com, maka ini sudah tidak ada domain WordPress-nya. Jadi karena sudah beli ya. Nah, ini salah satu halaman yang mana di sini tuh biasanya nanti kita akan masuk menggunakan WordPress, membuat postingan ataupun yang lainnya, mengelola halaman WordPress yang sudah kita buat, kita nantinya pasti masuk ke sini. Jadi kita masukkan email atau username di sini, terus masukkan kata sandi, nanti akan masuk ya, ke halaman selanjutnya. Oke, mungkin kita langsung saja praktekkan. Kita masuk dulu ya ke WordPress-nya, wordpress.com ya. Jadi sekarang kita akan membuat WordPress dengan wordpress.com, tidak dengan menggunakan WordPress org. Kalau org biasanya nanti kita harus berbayar ya. Jadi karena kita ingin menggunakan yang gratis, kita coba wordpress.com. Nah, kita langsung login dan langsung masuk ke halaman ini. Untuk mempermudah, kita bisa login terlebih dahulu dengan email yang sudah kita miliki masing-masing. Jadi di sini kita langsung continue with login aja dengan ini ya, dengan misalkan Bapak pakai emailnya yang SMA ini ya. Nah, karena sebelumnya sudah sudah daftar ya, ternyata berhasil tadi berarti. Jadi dia langsung masuk ke halaman ke sini. Ya. Langsung masuk ke halaman admin untuk mengelola postingan. Jadi sebetulnya ini sudah jadi untuk sini ya. Coba kita. Nah, ini adalah halaman yang kalau misalkan sudah jadinya ya.
Oh ternyata tampilannya sekarang jadi seperti ini ya, karena terus di-upgrade. Oke, jadi di sini itu akan ada sebentar. Nah, di sini untuk mengelola halaman kiriman. Ya. Contoh kita akan membuat hmm, sebentar, coba kita write dulu create. Nah, di sini misalkan oh belum ya, belum lanjut berarti. Kita cek dulu deh. Sebentar. Nah, di sini katanya choose a domain. Jadi kita diharapkan mau domain apa. Nah, sebagaimana tadi di materi di sini itu kan ada website pendidikan dan website personal. Nah, Bapak harapkan untuk kalian itu kan tugasnya adalah untuk website personal ya. Jadi untuk bahan laporan, latihan. Nah, sehingga di sini nama domainnya itu bisa misalkan identitas pribadi ya. My eh, my article misalkan. My article ya. My article kita cari. Nah, di sini ada rekomendasi myarticle.id untuk kalau misalkan kita pilih di sini free for the first year with annual fee. Oh, katanya jadi gratis untuk 1 tahun pertama. Kalau bayar 1 tahun itu 297 sekitar 300 ribuan lah. Nah, kalau misalkan kita ingin yang menggunakan yang free, nanti berarti nama WordPress kita itu domainnya itu adalah ini. myarticle6.wordpress.com. Seperti itu. Jadi yang namanya gratis ya tentunya kita tidak bisa banyak hal ya yang kita inginkan atas rekomendasi dari sini saja. Namun di sini juga ada pilihan choose my domain letter. Jadi kita ingin buat domain itu nanti gitu. Coba apakah kita bisa gitu ya. Coba pilih yang free ya. Start with free coba. Nah, di sini what are you call nantinya jadi si website ini tuh mau gimana gitu. Select all the app that apply gitu. Jadi kalau ini misalkan write and publish ya, apakah kita ingin di akhirnya itu ingin seperti apa gitu. Misalkan kita ingin dibuat dan dipublish, kita centang aja di sini klik checklist. Atau mau di skip dulu boleh. Misalkan kita coba dulu di skip ya. Nanti berarti ini bisa diatur di nanti ya. Skip to dashboard. Nah, oke, nah ini betul berarti ini tadi masih gagal kalau misalkan halaman yang pas ketika login, klik login with email, terus masuk, harusnya tuh jadi masuk dulu ke halaman yang sebelumnya yang barusan lah ya. Jadi tidak langsung masuk ke halaman yang tadi ya. Ternyata salah kalau yang tadi karena emang standarnya menu admin itu adalah seperti ini. Di sini ada eh, ya apa? Nah, site. Jadi kalau sementara itu di sini nama websitenya itu gurusmalabcom.wordpress.com kayak gitu ya. Nah, ini udah jadi sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita kopas nih ya, kita ke halaman penyamaran di sini. Jadi ini tuh sudah jadi ya websitenya. Hanya saja di sini tuh coming soon gitu ya. Coming soon karena di sininya belum dibuat. Tapi kalau misalkan kita sudah buat, di sini akan berubah. Coba kita buat terlebih dahulu saja. Kita kelola ya, misalkan eh, di sini kita akan mencoba membuat postnya itu kalau di sini standarnya hello world ya. Kita coba add new post.
Oke, ini store-nya kita skip dulu aja. Misalkan di sini tentang PPDB gitu ya. PPDB. Nah, di sini kita tipenya misalkan mau bikin apa. Jadi di sini ngarahin nih ada button add block. Di sini apakah kita mau menambahkan paragraf atau gambar ataupun yang lainnya. Di sini bisa browse all juga ya. Nah, kalau di browse all, di sini ada tampil halaman ya. Beberapa halaman misalkan ingin memasukkan gambar, ingin memasukkan video ataupun yang lainnya. Jadi kita tempatkan ada di sini. Katakan saja misalkan kita sekarang ingin membuat paragraf ya. Nah, di sini berarti kita tulis paragraf. Eh, kita cari aja lorem ipsum ya. Misalkan kita kopas saja ini ya. Coba ini kita coba saja yang ini di sini ya. Nah, ini sudah. Kita coba publish ya. Kita coba publish ya. Nah, oke. Di sini sudah berhasil. Tadi kan kita buka punya halaman samaran ya. Coba kita sekarang refresh apakah ada. Oke, ternyata belum ada ya. Harusnya sih sudah ada ya. Coba di pause. Oh, mungkin belum dibikin ininya ya. Site title. Site title. Judul websitenya mungkin belum ada. Tapi harusnya sudah bisa sih. Sudah lama ya nggak pakai WordPress dan nggak mempelajari lebih dalam juga ya. Karena mempelajarinya yang ini apa oh ya, jadi di sini tuh masih 404 artinya belum ditemukan. Atau mungkin karena kendalanya tadi kita belum bikin domain, bisa juga itu kendalanya. Nah, nah, coba kita bikin sampai berhasil dulu lah. Harusnya tadi mungkin harus ini. Kita balik lagi ke ini ya, coba Vivos. Oke, di sininya juga statusnya coming soon. Ya, kita coba harusnya bikin dulu kayaknya visit site. Jadi belum jadi ini kan websitenya. Tadi harusnya langsung bikin, langsung diklik ini. Edit design, launch. Oke, di sini masih kayak masih terkunci gitu ya. Oke, berarti kita cari di sini ya. Masalahnya kayaknya di sini. Misalnya kita coba search for a domain. Nah, kita coba bikin web ininya jadi alisan Cimencerang Lab ya. Misalkan. Tapi kita pilihnya yang apa ini ada promo nih free for the first untuk tahun pertama ya .com. Untuk tahun selanjutnya nanti kita bayar 178.000 sekitar 180-an lah ya. Kita pakainya yang biasa dulu aja, yang WordPress aja. Bentar. .id.
.blog. Kalau .blog ini 72.000 ya. Kita coba pilih ORG. Kalau ORG itu untuk organisasi. Kenapa nggak tampil ini ya? Nggak ada pilihan yang free gitu. Show more coba ya. Kayaknya nggak ada. .wordpress coba. Coba kita balik lagi. Nah, kita kembali ke halaman sebelumnya. Coming soon. Get in touch. Bentar ya, sorry. Kayaknya harus dipotong dulu videonya. Oke, jadi sebelumnya itu ternyata kita harus menyelesaikan step yang di sini dulu ya. Nah, di sini juga Bapak belum verify kayaknya. Coba ya, bentar. Tapi di sini udah nih, verify email. Bentar ya, kita coba cek dulu email. Refresh. Nah, di sini katanya sudah bisa. Coba kita cek. Yang tadi kita coba refresh ya. Yang coming soon ini. Nah, jadi benar ya. Jadi masalahnya tuh tadi yang kita harus menyelesaikan step yang di sini ya. Jadi di my home di sini tadi kan ada step-step ya. Nah, di situ kita harus menyelesaikan terlebih dahulu. Maka dari itu dan di sini juga bisa kita buat site title. Jadi judul websitenya itu apa? Web belajar misalnya ya. Belajar Al-Ihsan. Misalkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan icon logo juga ya. Terus di sini untuk Fiverr logo maker bisa nih, katanya berarti ini ada di luar website ini ya. Terus tambahkan add custom address juga bisa ya. Oke. Nah, di sini bisa di save aja. Jadi kalau kita refresh di sini kayaknya jadi berubah. Bentar. Belum ya. Site title. Set. Next step. Next step apa? Masih ada. Jadi kita selesaikan aja. Tapi yang pasti itu materinya sudah sampai ya. Yang lain-lainnya lagi mungkin nanti kayak misalkan bikin menu, bikin form, bikin post, bikin galeri dan lain-lain gitu. Itu ada di sini ya, di post.
terus add new post, terus bikin kategori postingan, bikin tags, terus bikin di sini ada pages. Pages itu kayak misalkan home ya, terus ada about. Nah di sini ada about ya, sudah terbuat about kalau di sini. Coba kita, tadi kan ada ya ppdb. Nah yang ini kalau kita cek di sini sudah tampil kayak gitu. Nah mungkin untuk pertemuan ini itu dulu saja. Kalaupun kalian misalkan ingin mengulik ya sambil mendalami materi yang selanjutnya, yang mungkin bisa kalian cari juga secara mandiri di internet ya, di YouTube ataupun di situs-situs web yang lainnya boleh. Untuk kreativitas, yang pasti website ini dibuat adalah sebagai bahan daripada laporan untuk karya tulis ilmiah. Ya, jadi nanti kalian bikin karya tulis ilmiah, di sininya di dalam website kalian itu ada pembahasan yang memuat tentang isi dari karya tulis ataupun tugas akhir kalian. Seperti itu. Jadi kalau kayak misalkan tadi bikin di sininya domainnya juga bisa dengan nama diri sendiri boleh ya. Bisa juga dengan nanti kalau punya uang beli bisa juga gitu. Itu saja mungkin untuk pembahasan ini ya. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya insyaallah dengan membuat pages dan posting dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.